Kenali masalah yang terjadi dalam proses komunikasi kita. Teman-teman sekalian, komunikasi menjadi jembatan untuk kita menyampaikan keinginan, harapan, ataupun impian kita terhadap orang lain. Apakah itu pasangan, anak, teman-teman, atau orang tua. Nah, proses komunikasi ini sering sekali mengalami hambatan, khususnya apabila kita menghendaki orang tersebut sadar atau paham dengan sendirinya apa yang kita mau. Ya, dalam sebuah sesi konseling, salah seorang klien saya menyampaikan, saya kesel Bu kepada pasangan saya ketika ada masalah dan pasangan saya menuntut saya untuk sadar sendiri dong, harusnya kan kamu tahu gitu. Nah ya, teman-teman sekalian, kita berharap orang lain memahami kita, tahu apa yang kita mau, namun kita sendiri tidak pernah menyampaikan apa sebenarnya yang kita mau dari pasangan kita. Ya, maka dari itu sudah cukup ya untuk menuntut orang lain memahami atau menyadari apa yang harus mereka lakukan. Ya, berlatihlah untuk bisa menyampaikan dengan tenang, dengan terbuka tentang keinginan, harapan yang kita inginkan dari pasangan ataupun orang-orang terdekat kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menyampaikan dengan tenang dan terbuka tentang pikiran, perasaan, harapan kita terhadap mereka? Tentu saja kita perlu memiliki hati yang damai terlebih dahulu ya. Jadi kalau ada masalah dengan pasangan atau orang di sekitar, kondisikan batin kita yang tadinya sedang gelisah, yang tadinya lagi marah untuk damai dulu. Gak apa-apa kalau kita butuh waktu, kita butuh jeda, kita butuh ruang untuk menenangkan diri, silahkan boleh beri jeda. Ya, kalau kita melihat pasangan kita juga lagi tidak baik-baik saja kondisinya, nggak apa-apa, kasih dulu ruang untuk mereka mengademkan jiwanya. Jadi kitanya juga tidak menuntut mereka untuk ayo dong segera dibahas dong gitu. Jadi pahami kondisinya bahwa satu sama lain juga sedang tidak oke jiwanya. Jadi kasih jeda baik buat diri sendiri maupun pasangan atau orang di sekitar kita tersebut. Nah, ketika sudah lebih tenang hatinya, baru sama-sama membuka diri, saling terbuka untuk menyampaikan keinginan, harapan yang diinginkan terhadap pasangannya. Contoh misalnya ketika istri menyampaikan keinginannya, Mas, saya kalau lagi sedih atau sedang lagi gelisah, kamu bisa memeluk saya, ya. Karena dominan istri-istri butuh pelukan ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kalau ini tidak pernah disampaikan kepada pasangan, tentu pasangan menjadi bingung ya harus bersikap apa. Di versi pasangan ketika bapak-bapak atau pria ini sedang ada masalah, mereka senangnya menyendiri dulu nih, ya, pengen me time dulu. Sehingga dia memperlakukan istrinya tanpa sadar seperti caranya ketika menyelesaikan masalah. Ya, karena menurut bapak-bapak, oh mungkin istri saya butuh waktu, sehingga dia kasih ruang dan malah menjauh. Nah, kalau ini tidak saling dikomunikasikan, tentu jadi tidak memuaskan relasi maupun komunikasinya. Begitupun para bapak atau suami perlu menyampaikan juga pada pasangannya ketika dia sedang ada masalah atau hatinya sedang tidak tenang, bisa menyampaikan pada pasangan bahwa saya butuh keluar dulu sebentar, saya butuh jeda dulu sebentar untuk menenangkan hati saya supaya tidak berkata atau berbuat yang bisa menyakitkan pasangan maupun keluarganya. Nah, ini perlu juga dipahami oleh para istri bahwa perginya suami keluar sebentar atau ke ruang yang berbeda sebentar bukan berarti dia menolak berkomunikasi dengan pasangannya, tapi dia sedang butuh jeda untuk menenangkan emosinya yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau ini bisa dipahami satu sama lain, tentu komunikasinya ke depan bisa lebih baik. Kita jadi tahu kebutuhan pasangan kita. Jadi tidak menuntut untuk saling memahami, untuk saling mengerti sebelum kita sendiri menyampaikan keinginan kita. Nah, itu sesuatu yang perlu dipahami satu sama lain, perlu saling terbuka, perlu saling jujur dan
menerima. Jadi ketika pasangannya sudah terbuka, sudah menyampaikan keinginannya, harapannya, kiranya kita pun menyambut apa yang beliau sampaikan tersebut, menerima keinginan tersebut dan berusaha untuk memenuhinya tanpa balasan-balasan lainnya. Misalnya kamu aja tidak begini, kamu aja tidak begitu. Tapi berusahalah untuk bisa menerima, memahami, dan memenuhi apa yang menjadi harapan dari pasangan kita. Sehingga ke depan hubungannya maupun komunikasinya bisa lebih harmonis lagi. Jadi saling terbuka, tidak saling memendam dan menuntut satu sama lain untuk bisa sadar sendiri dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berlatihlah terus-menerus. Semoga bermanfaat.